Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Yumrat Soliha. Welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Jadi di video kali ini aku mau sharing nih tentang pengalaman melahirkan menggunakan BPJS. Kira-kira suka atau duka ya? Sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, kemudian pencet tombol loncengnya biar Mams gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke? Nah, jadi pengalaman ini aku awalin dari kehamilan aku di tahun 2018. Jadi aku lahiran itu di tahun 2019 karena aku lahiran di Desember 2019. Sebenarnya aku belum pernah memakai BPJS ini untuk ketika aku sakit aku menggunakan BPJS itu aku belum pernah. Jadi aku belum pernah menggunakan fasilitas BPJS ini. Padahal setiap bulannya ini angsuran BPJS ini aku bayarin, tapi aku belum pernah memakai fasilitas BPJS ini sekalipun. Jadi oleh mana aku penasaran ketika aku lahiran BPJS tuh gimana, kira-kira gratis enggak, kemudian penanganan perawatan itu kira-kira gimana. Nah, akhirnya aku dan suami memutuskan untuk persalinan menggunakan BPJS. Ketika kita menggunakan BPJS ini untuk persalinan, biaya persalinan itu bisa di cover 100% sama BPJS kecuali ada riwayat penyakit yang sekiranya itu jarang gitu ya, jadi tidak di cover oleh BPJS obatnya. Nah itu nanti obatnya itu beli sendiri, tidak di cover oleh BPJS. Tapi pengalaman aku kemarin, aku 100% di cover oleh BPJS. Aku kemarin lahiran normal ya, aku di cover 100% saat itu oleh sebelum BPJS. Aku lahiran atau sebelum persalinan itu aku beberapa kali check up juga menggunakan BPJS karena aku ada check up di klinik dan juga di rumah sakit. Ketika di klinik itu rata-rata pasien memang pasien BPJS, jadi kayak semuanya rata dan penanganan, perawatan itu semuanya menurut aku sama aja ya, yang umum sama BPJS karena rata-rata pasiennya juga BPJS untuk di klinik. Kemudian ketika di rumah sakit itu yang agak berbeda ya. Saat itu ketika aku check up di rumah sakit itu untuk pemanggilan pasien, jadi nomor urut pasien antara pasien BPJS dengan pasien umum itu mungkin 1:5 atau 1:4 gitu ya. Jadi ketika pasien BPJS itu baru dipanggil sekali, pasien umum itu udah dipanggil 4 kali. Jadi seperti itu perbedaannya. Jadi memang agak lama ya pasien BPJS, tapi ketika sudah penanganannya, sudah masuk ke ruang dokter, itu semuanya sama aja sih, pasien BPJS ataupun pasien umum itu ditanganinya sama seperti pasien umum. Jadi pasien BPJS nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti kira-kira ditanganinya lambat nggak, ditanganinya seantusias menangani pasien umum nggak, tenang aja karena pasien BPJS itu ditanganinya sama dengan pasien dan umum. Pengalaman aku saat melahirkan kemarin juga alhamdulillahnya aku melahirkan normal, jadi semuanya tercover BPJS. Kemudian ada satu obat sih yang aku nggak tercover, itu aku lupa harganya tuh 100.000 atau berapa gitu, tapi cuman itu semua biaya itu tercover oleh BPJS. Bahkan sekarang lagi rame juga kan ya persalinan menggunakan metode ERAX atau sesar ERAX. Nah, dan itu banyak juga kan yang menanyakan kira-kira kalau sesar ERAX itu bisa nggak sih di cover sama BPJS. Sebenarnya BPJS itu terserah kita mau menggunakan metode apa. Jadi nanti BPJS itu menyediakan budget, jadi ada budgetnya gitu. Dan untuk metode-metode persalinan sesar itu BPJS insya Allah setahu aku ya itu membebaskan si ibu ini mau menggunakan metode sesar apa, seperti itu. Semoga cukup membantu ya informasi tentang persalinan menggunakan BPJS. Kalau dari aku sendiri, aku cukup puas menggunakan BPJS ketika persalinan kemarin karena penanganannya juga aku suka. Tapi untuk penanganan atau perawatan dokter atau bidan itu tergantung dari Mams memilih tempat persalinan dan penolong persalinan. Jadi ini tips dari aku, yang paling utama Mams harus cari tahu adalah
bagaimana sifat, sikap dari seorang penolong persalinan tersebut. Karena pengalaman aku kemarin juga, beda klinik, beda rumah sakit, itu beda cara penanganan, cara perawatan. Itu bukan karena klinik atau rumah sakitnya, tapi itu lebih ke personalnya atau pribadinya orang tersebut. Jadi pengalaman aku ketika di klinik saat itu aku kurang menyenangkan ya saat aku check up di klinik saat itu. Karena menurut aku nggak friendly, nggak komunikatif juga bidannya saat itu. Karena aku nggak tahu sih, mungkin faktor apa itu atau memang karakter orangnya seperti itu, aku kurang tahu. Yang pasti dia nggak friendly, nggak ramah, nggak komunikatif, dan lebih banyak ke judesnya. Insya Allah kalau mams juga lagi hamil terus dapat penolong persalinan yang kurang komunikatif, kurang friendly, itu kayaknya nggak akan nyaman kan ya. Jadi aku saranin dari sekarang kalau misalnya mau memilih tempat persalinan, dilihat dulu penolong persalinannya seperti apa. Kemudian yang kedua juga harus dilihat tempatnya juga, kira-kira tempatnya nyaman nggak. Kemudian jarak dari rumah ke tempat persalinan itu terlalu jauh nggak gitu. Tempat persalinan juga jangan yang terlalu jauh dari rumah mams, karena nanti akan menyulitkan mams sendiri. Ketika udah kontraksi ternyata itu bukan kontraksi palsu, sudah kontraksi asli. Nah, kita mungkin udah bukaan berapa, kemudian disuruh pulang dulu karena belum bukaan penuh. Kemudian saat pulang tersebut kok mungkin kerasa udah kontraksi parah. Nah, seperti itu mams harus cepet-cepet dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat, karena nanti bakal dicek sama penolong persalinannya. Kalau misalnya tempat bersalinnya mams ini, mams memilih tempat yang lumayan jauh dari lokasi mams tinggal, itu akan menyulitkan mams sendiri, karena semuanya nanti akan serba repot, serba ribet gitu ya mams. Jadi itu sih tips dari aku. Dan sekali lagi untuk persalinan menggunakan BPJS itu aku sendiri cukup puas, karena semuanya menurut aku baik, dari pelayanan, penanganan, perawatan, semuanya baik. Dan saat itu aku melahirkan siang, kemudian aku pulang besok paginya. Kayaknya setahu aku ya, untuk pasien BPJS itu memang di cover untuk perawatan 3 hari setelah melahirkan. Jadi bisa ketika si ibu yang setelah melahirkan itu belum pulih pasca melahirkan, itu bisa aja stay atau masih dirawat di rumah sakit sampai dengan 3 hari. Jadi waktunya 3 hari. Tapi waktu itu aku sehari udah diizinin pulang, jadi aku pulang. Ngapain juga lama-lama kan ya di rumah sakit, malah biar cepat pulang, biar cepat ketemu keluarga lainnya, seperti itu. Dan alhamdulillahnya saat itu tahun 2019 akhir itu belum ada corona. Jadi alhamdulillahnya semuanya masih serba lancar, serba mudah. Orang mau jenguk ke rumah sakit pun masih bisa. Jadi nggak sesusah sekarang ya, karena sekarang kan susah banget ya, orang sakit mau dijenguk ke rumah sakit aja lumayan susah. Jadi memang mams harus benar-benar pilih tempat bersalin dan penolong persalinan yang menurut mams itu paling worth it. Oke, sekian tips dari aku dan juga pengalaman bersalin menggunakan BPJS dari aku. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi mams ketika bersalin nanti ya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian pencet tombol loncengnya juga. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah. Amin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.